Kita melanjutkan dialog kita kali ini, Pak Zulfikar. Kalau kita berbicara mengenai kemacetan ya, terutamanya di Kota Bogor sendiri, faktor kontributifnya juga banyak, seperti angkot, pasar tumpah, ada parkir yang juga menyedot atau melebar sampai ke badan jalan, memakan badan jalan begitu ya. Tapi kenapa yang sejatinya faktor-faktor ini justru harusnya dibenahi dan yang menjadi pemicu utama begitu Pak. Tetapi kenapa dimunculkan ide atau wacana pembatasan plat nomor B yang justru sekarang ini sedang akan mungkin dilempar ke masyarakat untuk bisa wacananya akan bergulir begitu? Ya mungkin sekali lagi saya klarifikasi gitu bahwa sebetulnya tidak ada pembatasan bagi kendaraan plat B ke masuk Kota Bogor. Nah, saya tidak tahu kenapa muncul berita seperti itu, bahwa wacananya adalah bagaimana kita mengurangi kendaraan pribadi masuk ke Kota Bogor pada saat weekend, Sabtu dan Minggu, karena memang luar biasa macet kan begitu. Tentu upaya harus dilakukan menciptakan sistem transportasi publik yang baik. Kita punya berapa moda, kita punya KRL seperti Mas Ahmad sampaikan tadi, kita punya bus, ada kendaraan-kendaraan lain yang berbeda fungsinya ya, AKP, AKDP segala macam gitu. Bahkan sekarang juga ada carpooling. Ini yang Bogor ke Jakarta nih. Nah, oleh karena itu sebetulnya salah satunya kita akan membangun stasiun kereta baru di Sukaresmi. Sudah MOU sudah oke dengan PT KAI. Itu jaraknya dari stasiun sekarang itu lebih kurang mungkin 4-5 kilometeran arah Jakarta. Nah, itu yang mungkin bisa connect dengan jalur koridor yang Transpakuan. Kalau sekarang Bogor itu adalah kota lama yang jalannya sempit seperti Bandung. Jadi untuk memasukkan trayeknya Transpakuan ke jalur itu sangat sulit. Jalannya pendek-pendek dan kecil-kecil gitu. Sehingga memang pendekatan dilakukan sekarang itu adalah dengan pendekatan tulang ikan. Ke depan memang hari ini baru 2 koridor. Tahun depan akan ada 50 tambahan Transpakuan ini. Nah, kita akan kembang menjadi 7 koridor. Jadi pemikiran dari Mas Ahmad tadi mungkin bisa terrealisasikan karena koridornya akan menyentuh, akan terkoneksi dengan 2 stasiun sekaligus nanti. Ada yang Sukaresminya maupun yang di Pasar Anyar sekarang itu, yang arah kita kalau ke IPB lewat Gunung Batu namanya. Ada 2 jalur ke sana gitu. Lalu berikutnya adalah bahwa kita memang sedang menggarap suatu persoalan besar di Kota Bogor, yaitu tentang revitalisasi terminal barang siang. Jadi kalau kami dari tim berpikir bahwa itu perlu direvitalisasi dengan tetap fungsi dominannya terminal, bukan yang lain. Sehingga nanti itu mungkin kalau kita masuk ke Bogor, kalau dari tol keluar itu posisi terminal itu di atas. Jadi itu kalau dibikin underpass tidak terjadi lagi perlintasan sebidang. Nggak ada crossing terjadi. Jadi mobil luar sana, mobil pribadi masuk sana segala macamnya, itu kita bikin 2, 3, 4 lantai, tapi fungsinya parking semua. Nanti juga untuk umum ya, kendaraan umum. Di atasnya kita bikin taman, dan sekaligus itulah jajaran kuliner the best di Bogor, ngumpul di sana semua. Sehingga orang datang dari manapun nggak perlu masuk ke tengah-tengah Kota Bogor. Kalau mereka ingin ke Kebun Raya, itu memang kita bikin jembatan. Sekarang ini jembatan lebarnya 2 meter paling lebar. Saya usul supaya 20 meter saja, itu menjadi taman. Sehingga itu bentuknya ram, sehingga orang tidak terasa bahwa dia sedang melintasi jalan di bawahnya gitu. Sehingga masuk ke Botanic Square, nanti ada underpass di sana, underpass mau kita benahi supaya tembus langsung masuk. Jadi mobil parkir di sana, lalu orang jalan santai masuk ke sana. Yang dari stasiun juga demikian, sudah selesai Raja Permas pedestriannya, ini sudah kita perlebar juga yang di depan, jadi ada jalan Kapten Muslihat, itu sudah sampai ke dekat Jalan Lingkar Juanda itu. Ini kita mau perlebar lagi jalannya, sehingga kita juga usul kepada Kebun Raya untuk membuka pintu utama bagi masyarakat itu di pintu 2 istilahnya, ada kantor pos lama di sana. Nah, trotoar yang ada 1,2 meter itu kita ingin ya bikin deh 2,5 atau 3 meter, tetapi dengan pelindung. Ada semacam koridor dan itu pakai bunga merambat, supaya orang nyaman. Wah, ini sepertinya idenya banyak dan bagus-bagus begitu ya Mas Ahmad. Kalau kita lihat ini bagaimana Anda mungkin ada tanggapan terkait dari wacana ide-ide seperti ini, apakah memang ini cukup visible untuk bisa menanggulangi masalah perkotaan terutamanya di Kota Bogor? Ya, sangat visible, dan itu tadi kaitannya. Yang pertama mass public transport, yang angkutan umum massal itu yang esensial. Yang kedua memang harus ada non-motoris transport, ya. Non-motoris transport itu bisa sepeda, bisa berjalan kaki. Itu dua-duanya sangat penting ya. Apalagi kalau kita lihat ya, kalau Kota Bogor sentra atau tujuan utama adalah Kebun Raya.
Nah, kebun raya itu kalau dijangkau dari stasiun kereta itu hanya sekitar 1 kilometer, nggak sampai. Jadi sangat accessible untuk pejalan kaki gitu. Jadi nggak perlu kita berpikir menyediakan angkutan ya dari dari stasiun KRL ke kebun raya gitu. Jadi cukup betul tadi. Jadi trotoar dilebarkan. Saat ini sudah cukup teduh, Pak. Jadi cukup teduh. Yang kurang itu memang lebar sama gelombangnya ya. Artinya memang 2012 saya lihat Pemda Kota Bogor sudah memperbaiki beberapa tanjakan di trotoar yang berundak begitu, itu dibuat landai. Itu sesuatu yang bagus. Tapi belum menyeluruh. Ini harusnya menyeluruh gitu. Artinya desain trotoar harus dirubah. Kalau saat ini kan manusia mengalah dengan mobil ya. Di sana ada trotoar, ada pintu masuk ke sebuah gedung, maka ada langsung tanjakan turun begitu ya. Jadi si pejalan kaki ya harus kesulitan untuk turun naik di trotoar tadi, karena ini memfasilitasi mobil gitu. Baik. Nah, ke depan trotoar harus dirubah. Jadi justru mobilnya harus turun naik ketika melewati trotoar gitu. Sementara pejalan kaki tidak perlu turun naik di dalam berjalan kaki di trotoar tadi. Seperti itu ya. Baik, jadi hal seperti itu yang harus dikembangkan sehingga nanti tidak hanya berorientasi pada penggunaan kendaraan pribadi tadi. Gitu. Baik, Mas Ahmad, Pak Zulfikar, kita masih akan membahas ini tantangannya seperti apa dalam realisasi dari beberapa kebijakan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara.